Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para mahasiswa sekalian, kali ini kita akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan proses produksi halal. Ini sangat penting bagi kita dalam rangka untuk lebih memahami apa yang kita sebut dengan proses produksi halal kaitan dengan produk halal tersebut. Ini berkenaan dengan ada upaya untuk sertifikasi halal yang berbasis self declare, ya, artinya deklarasi atau ketetapan mandiri. Tentu di sini yang berperan adalah para pendamping dan para mahasiswa sekalian, semua mahasiswa juga sudah memiliki persyaratan untuk menjadi pendamping proses produksi halal atau PPH. Hanya saja perlu pelatihan, perlu apa yang disebut dengan kompetensi sehingga para mahasiswa bisa mendampingi para pelaku usaha. Mari kita melihat materi ini lebih jauh. Kita share dulu. Ya. Baik, para mahasiswa sekalian, kita memperhatikan sekarang berkaitan dengan tema sertifikasi halal, pendamping proses produksi halal atau PPH dan self declare. Ini adalah suatu pertemuan atau bagian dari penjelasan dari mata kuliah manajemen industri produk halal di jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Muslim Indonesia. Halal tentu merupakan bagian yang terpenting dari rangkaian penerapan atau pelaksanaan syariat Islam bagi umat Islam. Bagi umat Islam, mengkonsumsi produk halal dan thayyib, tentu istilah halal dan thayyib merupakan bagian dari ketakwaan kepada Allah, ya, tidak terpisahkan. Jadi antara berimanan seorang muslim dengan makanan yang dia makan itu terkait erat. Tidak mungkin seorang yang taat dalam beribadah, taat dalam menjalankan syariat agama, misalnya berupa salat, ya, ibadah puasa dan sebagainya, dia taat, tapi dia mengkonsumsi produk yang jelas-jelas haram. Ya, katakanlah seperti khamar atau produk-produk yang terkontaminasi dengan barang atau bahan haram, ya tentu tidak mungkin kan. Maka dalam surah Al-Maidah ayat 88 ini dijelaskan, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah, dan makanlah apa-apa yang dirizkikan Allah kepadamu yang halal dan thayyib. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, alladzi antum bihi mu'minun, di mana di situ kalian padanya beriman. Jadi dari sini kita melihat bahwa adanya hubungan yang erat antara keberimanan seseorang dengan makanan itu sendiri. Bahkan dalam surah Abasa ayat 24 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falyanzuril insanu ila ta'ami. Falyanzuril di sini ada fil amr, kata perintah. Falyanzur, unzur artinya lihatlah, simak baik-baik, perhatikan dengan cermat, ya. Al insan, hai manusia, ila ta'ami, kepada makanan kalian, ya. Jadi kita disuruh memperhatikan makanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para manusia, ya. Oleh sebab itu hubungan yang erat sekali, ya, antara perilaku kita juga adalah dengan makanan itu sendiri. Mari kita lihat. Nah, di bagian sini kita bisa melihat bahwa ada 3 hal yang perlu menjadi perhatian kita. Bahwa seorang yang makan karena lapar, ya, ketika dia lapar tentu dia makan, dan makannya tidak memilih dan memilah apakah haram atau tidak, ya, maka berkonsekuensi kepada api neraka jahanam wa iyadzubillah, ya.
Oleh sebab itu ini perlu diperhatikan betul-betul apa yang kita makan, ya. Yang kedua adalah ternyata bahwa makanan haram menyebabkan ibadah yang kita lakukan, ya sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya, termasuk doa-doa yang kita panjatkan jadi sia-sia, tertolak. Dalam satu hadis yang panjang digambarkan ada seorang hamba Allah yang berdoa kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya minta kepada Allah dengan hajatnya yang dia inginkan, tapi Allah belum kabulkan karena dalam dirinya makanan yang makan makanan haram, minuman yang diminum minuman haram, pakaian yang dipakai pakaian haram. Wa iyadzubillah. Ya, maka kita mohon kepada Allah semoga kita terhindar dari unsur-unsur haram tersebut yang menyebabkan doa dan ibadah kita jadi sia-sia dan tidak dikabulkan oleh Allah. Yang ketiga, ternyata riset para ulama dan para intelektual, para periset mengatakan ternyata makanan haram akan mempengaruhi karakter manusia. Ya, makanan haram akan mempengaruhi karakter manusia. Ya, oleh sebab itu, ya kita mesti berhati-hati, ya, karena dengan makanan itu akan memberikan pada kita perilaku tertentu terkait dengan apa yang kita makan. Kemudian ternyata dalam ayat lain, ya, dalam Al-Qur'anul Karim yang kalau kita cek dalam digital Quran itu ada kata halal itu ada 30 tempat dalam Al-Qur'an. Walaupun tidak semua membahas tentang makanan. Ya. Maka pada ayat berikutnya dalam surah Al-Baqarah ayat 168 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Hai manusia, kulu mimma fil ardi, makanlah apa-apa yang dari bumi halalan thayyibah, yang halal dan thayyib. Dari sini kita bisa melihat bahwa yang diajak, yang diminta untuk memakan makanan yang halal dan thayyib adalah manusia. Jadi satu sisi yang diperintahkan, yang diarahkan oleh Allah kepada orang beriman, tapi dengan kasih sayangnya Allah, ya, bukan saja orang beriman, termasuk orang kafir sekalipun, ya, atau non muslim sekalipun, ya, dihimbau dengan kalimat ya ayyuhan nas, hai manusia. Tentu kalau manusia seluruhnya, ya, kulu mimma fil ardi, makanlah apa-apa yang dari bumi. Maknanya dari bumi makanan kita adalah kalau kita meninggal kita kembali ke bumi. Ya. Tetapi dengan syarat makanan kita adalah syarat ketentuan berlakunya adalah halalan thayyibah, halal dan thayyib. Ya. Kemudian di sini diikuti oleh kalimat berikutnya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan janganlah kalian mengikuti al-khutuwat itu artinya langkah-langkah, program-program, event-event, acara-acara setan. Ya, jadi kita diminta oleh Allah sekali-kali jangan mengikuti event-event, acara-acara setan. Mana itu acara-acara setan, eventnya setan? Artinya acara atau program atau event yang tidak mendapatkan keridhaan Allah. Atau event bermaksiat. Yaitu semua adalah hal-hal yang dilarang. Karena apa? Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya event-event setan, acara-acara setan, program-program setan, lakum bagi kalian aduwwum mubin, musuhmu yang nyata. Ya, sebab kalau kita ikut kepada setan berarti kita bermaksiat kepada Allah. Kita tidak taat kepada Allah, kita hanya taat kepada setan, ya, kan begitu. Maka jadikanlah setan ini sebagai musuh kita. Jadi kita sesama manusia itu tidak bermusuhan. Kalau kita berbeda pendapat itu wajar, tidak usah ngotot, ya kan? Iya, tetapi musuh kita adalah setan itu sendiri. Nah, ini menarik sekali ayat ini membahas tentang makanan yang halal thayyib, tapi juga terkait dengan aspek-aspek sosial kemasyarakatan yang ada di kehidupan kita. Maka mari kita lihat sekarang apa yang disebut dengan halal dan thayyib, ya, supaya kita jelas, ya. Halal artinya halal diperbolehkan. Menurut definisi adalah segala objek atau kegiatan atau apa saja yang diizinkan, digunakan atau dilaksanakan atau dikonsumsi menurut ajaran agama Islam. Itu halal. Ya, tafaddal, diizinkan. Please to eat, silakan makan. Ya, tidak ada larangan. Ya, jadi semua makanan halal sampai ada larangannya. Ya,
Nanti ada larangannya tentu. Larangan apa saja? Nanti ada 5 hal yang dilarang dengan agama kita. Apa-apa saja itu nanti kita lihat sebentar. Kemudian apa arti kata toyib? Makna kata toyib artinya secara umum artinya baik. Tapi dalam kajian food science, kata toyib bermakna aman. Aman untuk dikonsumsi, food safety, ya, atau food security, ya. Dia bersih, terbebas dari najis, kemudian bermutu, ya, dia bergizi, ya. Jadi makanan kita ini harus halal dan thayyib, ya, dia diizinkan, tidak dilarang, ya, dan dia bergizi atau bermutu. Mari kita lihat berikutnya. Untuk tantangan ke depan berkaitan dengan proses produksi halal, memang kita lihat ini ada 3 aspek, ya, kita perhatikan, ada komponen bahan, ada proses produksi, ada sampai penyimpanan, transportasi sampai penyajian. Ini kan, ini namanya supply chain, ya, rantai pasok dari awal sampai para penyajian, ya, ya istilahnya dari kandang, ya, from farm, ya, to table. Ya, jadi dari kandang atau dari kebun sampai di meja makan itu mesti halal, ya. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan dalam proses produksi halal ini adalah pertama komponen bahan. Ada bahan baku, ada bahan tambahan, ada bahan pembantu. Biasanya produk begitu, ya, dalam komponen bahannya. Kemudian dalam proses produksinya ada modifikasi kimia, bisa mungkin dia difermentase, atau dia ada pemisahan, separasi, atau ada pencampuran, mixing. Itu adalah proses produksi. Kemudian setelah itu dia disimpankah? Apakah disimpan di refrigerator, ya, refrigerasi di kulkas. Kemudian ada transportasi, dibawa dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian sampai di meja makan dalam penyajian, ya. Nah, hati-hati. Dalam semua proses ini mungkin halal, tapi sampai kemudian pada penyajian menggunakan piring dari tulang babi. Ya, porselin bisa titik kritisnya mengandung tulang babi, ya. Ya, tulang, karena tulangnya ini bagus untuk menjadi campuran porselin. Ya, jadi itu hati-hati deh. Jadi para peminat penggiat halal dan para mahasiswa sekalian perhatikan itu piring. Di pantatnya itu ada semacam satu cap atau kode, ya. Biasa kalau kita di sini di Indonesia SNI. Nah, bisa saja di situ tertulis made in China, kemudian dia katakan konten pork atau pork content, ya, artinya mengandung babi. Itu bisa itu begitu, ya, atau mengandung tulang babi, ya, bisa begitu, ya. Nah, ini hati-hati. Jadi semuanya mesti halal dalam proses produksi. Nah, sebelum lebih lanjut kita silakan ini perlu dicermati, silahkan di subscribe, ya, Nusran Channel, ya. Kemudian kalau mau membaca-baca tulisan-tulisan singkat, silakan dikunjungi website drhalalwordpress.com, ya. Ya, kemudian boleh juga bergabung di Instagram, Twitter, dan Telegram. Ya, tentu ada email juga. Nah, ini untuk menghubungkan pada kita antara ide yang ada untuk kita diskusi, untuk kita jadikan sebuah istilahnya wadah komunikasi, ya, dalam transfer of knowledge, ya, demikian. Ini kita sudah singgung tadi, ya, terkait dengan himbauan kepada manusia untuk makan makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, ya. Dan kemudian kita diminta untuk jangan sekali-kali mengikuti langkah-langkah setan, karena sungguhnya setan itu adalah musuh nyata bagi kita, ya. Sekarang kita lihat latar belakang dibentuknya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 terkait dengan namanya ini Undang-Undang JPH, ya, sejarah tentang halal awalnya, ya, jaminan produk halal, ya. Di sini tentu ada terkait dengan turunannya terkait dengan pertama Undang-Undang 45, kemudian menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agama. Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan, ya, tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Ya, oleh karena itu jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan apa?
memberikan keamanan, memberikan kenyamanan, memberikan keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat, ya. Nah, itu yang paling penting, ya, sehingga masyarakat kita merasa nyaman. Kemudian pokok-pokok pengaturan Undang-Undang 33 ini yang terkenal sekali, ya, nomor 33 tahun 2014 tentang JPH, Undang-Undang JPH, Undang-Undang Jaminan Produk Halal, itu menjamin ketersediaan produk halal, mengatur hak kewajiban pelaku usaha dan JPH, Jaminan Produk Halal. Terus pelaksanaan JPH oleh BPJPH. BPJPH singkatan dari Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal. Kemudian tata cara memperoleh sertifikat halal, ya, kerjasama BPJPH dengan kementerian atau lembaga terkait seperti MUI dan LPH, ya, lembaga pemeriksa halal. Kemudian ada pengawasan jaminan produk halal, kemudian sanksi administratif dan sanksi pidana. Ini pokok-pokok pengaturan dalam undang-undang tersebut. Ya, kemudian lebih jauh lagi ini menjadi stressing kita dalam Undang-Undang 33 2014, khususnya di pasal 4. Dikatakan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Jadi negara hadir dalam kaitan dengan produk yang kita konsumsi Indonesia. Jadi produk-produk yang ada dari luar negeri masuk Indonesia, maka dia mesti tidak bisa masuk kalau tidak ada sertifikat halalnya. Kemudian pasal 135 PP, ini PP Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2021, ini dikatakan produk yang wajib bersertifikat halal itu seperti makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan. Kemudian termasuk jasa meliputi layanan usaha yang berkaitan dengan penyembelihan, juru sembelih halal, pengolahan, ya, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan sampai penyajian. Nah, ini dijelaskan detail betul, ya, baik di pasal 4 Undang-Undang nomor 33 maupun pasal 135 PP, ya, dan nomor 39 tahun 2021. Nah, di sini kita lihat, ya, isu penting dalam jaminan produk halal kaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, ini sudah selesai. Ini memang sebagian ada kontroversi, tapi tentu kita mengambil yang baik terkait di sini pernyataan pelaku. Jadi mulai pelaku usaha, ada auditor halal, di mana kewenangan MUI, bagaimana pengurusan sertifikat halal, berapa hari, di sini nyatakan 21 hari. Kemudian ada gratis alias 0 rupiah, ya, pengurusan sertifikat halal bagi pelaku UMK tidak dikenakan biaya, ya, tapi disubsidi oleh negara melalui APBN atau APBD atau fasilitas pihak lain, ya. Nah, ini dia, ya. Jadi kita bisa lihat di bagian ini hal-hal yang penting terkait dengan pernyataan atau isu penting dalam jaminan produk halal tersebut. Kemudian kita lihat di sini terkait dengan dasar hukum pendampingan dan pendamping proses produksi halal, ya, ada dijelaskan berbagai macam payung hukumnya, ya, silakan dilihat, ya. Ini terkait dengan aspek hukum, misalnya ada PP nomor 31 tahun 2019, kemudian di atasnya ada Undang-Undang nomor 33 2014 tentang jaminan produk halal, ya. Kemudian ada PMA, ya, nomor 26 tahun 2019 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal, ya. Kemudian Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, seterusnya. Semua ini adalah payung hukum yang memastikan atau menjamin produk yang kita konsumsi di Indonesia adalah halal. Kita masuk sekarang dalam proses produksi halal atau disingkat dengan PPH. Apakah itu PPH? PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk. Ya, apa saja yang dilakukan? Yang kami tadi sudah jelaskan, dimulai dengan penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, sampai pada penyajian produk. Jadi from farm to table, ya, dari kebun atau kandang sampai kepada penyajian makanan di meja makan. Nah, ini terkait yang disebut dengan proses produksi halal. Kemudian apa dimaksud dengan pendamping PPH atau siapa itu pendamping PPH? Ternyata tetap semua berdasar pada hukum,
bahwa dia termaktub dalam pasal 28 pasal 80 poin 3 pada peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Bahwa dimaksud pendamping PPH adalah proses verifikasi dan validasi atau verval pernyataan halal oleh pelaku usaha. Ya, jadi pelaku usaha boleh menyatakan produknya halal dengan catatan dia didampingi oleh PPH. Ya. Nah, pendamping PPH adalah kegiatan pendampingan pelaku usaha mikro dan kecil dalam memenuhi persyaratan pernyataan kehalalan produk. Nah, ini termaktub dalam pasal 1 PMA nomor 20 tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Ya. Jadi insya Allah clear ya, jelas. Nah, terus kita lihat di sini ya, apa saja yang berkaitan dengan syarat pendampingan PPH ya. Jadi pertama adalah organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum, telah berdiri minimal 10 tahun, memiliki minimal 5 orang ahli agama yang memahami syariat kehalalan produk, kemudian memiliki unit yang menangani pendamping PPH. Ya, kalau kita di UMI, Halal Center UMI itu ada namanya LP3H, Lembaga Pendamping Proses Produksi Halal. Nah, inilah yang berperan dalam kaitan dengan pendampingan itu. Kemudian yang kedua, syarat pendampingan boleh dari PTN atau PTS. Syaratnya PTN PTS-nya terakreditasi, memiliki unit yang menangani pendamping PPH. Ya seperti tadi saya katakan, kita di UMI, Halal Center UMI ada LP3H. Kemudian menyiapkan tenaga ahli yang memiliki kompetensi relevan dengan tugas pendampingan PPH. Ya, itu yang terkait dengan hal tersebut. Kemudian untuk instansi pemerintah atau badan usaha, ya selama bermitra dengan ormas, lembaga keagamaan Islam, berbadan hukum dan atau perguruan tinggi, ya maka boleh juga menjadi pendamping PPH, yaitu termaktub dalam pasal 6 dan 7 PMA nomor 20 tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Ya, jadi semua ini syarat-syaratnya jelas berbasis payung hukum. Ya, bagaimana tata cara pendaftarannya? Ya, ini sudah termaktub juga dalam pasal 8 PMA nomor 20 tahun 2021 bahwa dokumen yang disiapkan adalah pertama akta atau dasar hukum pendirian, keputusan akreditasi perguruan tinggi atau ada struktur organisasi, kemudian ijazah atau syahada sebagai bukti keahlian terhadap syariat kehalalan produk. Jadi nanti juga ada dikasih sertifikat, kemudian pernyataan komitmen untuk melakukan pendampingan PPH. Ya, itu permohonan pendaftaran pendamping PPH. Kemudian ada registrasi pendamping PPH ya. Setelah diverifikasi BPJPH dan telah memenuhi persyaratan, maka ada registrasinya. Nah, sekarang kita masuk pada apa yang disebut kewajiban pendamping PPH. Kewajiban pendamping PPH itu pertama melakukan rekrutmen pendamping PPH. Ya, kita melakukan yang disebut dengan pelatihan ya. Kemudian ada tesnya, ada pretest dan posttest. Melakukan pembinaan dan evaluasi kinerja pendamping PPH. Menyampaikan laporan kinerja pendamping PPH kepada BPJPH ya. Kemudian membuat komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan pelaku usaha mikro kecil selama proses pendampingan PPH berlangsung ya. Jadi walaupun pelaku usaha sudah mengeluarkan semua catatan-catatan rahasia-rahasia yang ada, maka pendamping PPH tidak boleh memberikan datanya atau menjaga kerahasiaan data tersebut ya kepada orang lain. Itu tidak boleh. Kemudian siapa pendamping PPH? Pendamping PPH itu adalah bisa warga negara Indonesia tentu. Ya. Terus syaratnya beragama Islam. Nah, ini minta maaf kepada rekan-rekan yang non muslim ya, boleh istilahnya berkiprah di halal ini, sertifikat halal baik sebagai pelaku usaha juga mungkin mengikuti dengan seksama tentang persyaratan tersebut. Tapi dengan maaf sekali sesuai dengan ketentuan dari pusat harus beragama Islam ya untuk menjadi pendamping PPH. Kemudian memiliki wawasan luas dan memahami syarat mengenai kehalalan produk ya. Kemudian itu ditandai nanti dengan pelatihan ya. Kemudian memiliki sertifikat pelatihan pendamping PPH.
Ya sertifikat didapatkan tentu setelah dinyatakan lulus ya dari pelatihan. Kemudian berpendidikan paling rendah lulusan madrasah aliyah atau SMA atau sederajat ya. Jadi ini para mahasiswa khususnya sangat berpeluang menjadi pendamping PPH. Persyaratan-persyaratan lain ya para peserta pelatihan pendamping PPH ini sangat mudah ya. Nanti kalau ada pengumuman untuk mengadakan pelatihan maka boleh kita mencari informasi itu ya. Maka syaratnya siapkan pas foto 34 3x4 latar belakang warna merah, kemudian fotokopi KTP, fotokopi ijazah atau syahada minimal SMA ya, surat tugas rekomendasi dari lembaga. Ya, setelah itu nanti akan ikut sebagai peserta pelatihan pendamping PPH. Ini dinyatakan dalam keputusan Kepala BPJPH nomor 135 tahun 2021 tentang pedoman pelatihan pendamping proses produksi halal. Semua ada legasinya, ada landasan hukumnya. Kemudian pendataan dan registrasi pendamping PPH ya. Setelah lulus dan mendapatkan sertifikat pelatihan ya, maka BPJPH melakukan registrasi ya. Setelah terjadi registrasi, maka yang bersangkutan sudah bisa membuka akun si halal ya. Si halal membuka dan setelah terregistrasi para pendamping PPH memiliki nomor registrasi pendamping ya, begitu. Dalam melaksanakan tugasnya, pendamping PPH harus menunjukkan integritasnya ya dan melaksanakan kode etik pendampingan. Apa saja itu? Seperti yang termaktub di sini ya, bisa kita lihat melaksanakan tugas pendamping PPH sebagai ibadah kepada Allah, amanah umat ya, bertanggung jawab dunia akhirat. Ini yang penting. Kemudian ada jujur berani dalam mengungkapkan data informasi yang terkait dengan bahan-bahan yang haram. Jadi jangan sampai ada barang haram atau najis atau subhat tapi kemudian dikatakan halal, itu tidak boleh ya. Nah, ini. Kemudian objektif, kritis, transparan. Jadi tidak boleh karena ini produknya keluarga saya, pelaku usahanya, maka saya atur saja biar jadi dapat sertifikat. Itu tidak boleh. Ya, jadi ini pendamping PPH memiliki integritas ya. Kemudian dia amanah, menjaga kerahasiaan dari pelaku usaha, kemudian teliti dan cermat ya, tidak menerima suap ya. Jadi jangan sekali-sekali ya kalau kedapatan misalnya pendamping PPH mendapatkan atau meminta atau diberikan dan dia terima ya dari pelaku usaha, maka kami di Halal Center akan mencabut sertifikatnya dan tidak boleh menjadi pendamping ya. Karena apa? Untuk paket self declare itu gratis ya, tanpa biaya, nol, sesuai dengan perintah undang-undang ya. Nanti bagaimana pendanaannya? Pendamping PPH akan mendapatkan dana 150.000 per satu sertifikat yang lolos dinyatakan oke dari pelaku usaha, maksudnya dinyatakan lolos oleh majelis fatwa atau dari fatwa majelis ulama ya. Itu setelah itu didapatkan ya. Jadi oleh sebab itu memang harus amanah. Kemudian teliti dan cermat, tidak menerima suap tadi, tidak menyalahgunakan hak dan kewenangan sebagai pendamping PPH, sentiasa menampilkan akhlak karimah ya. Jadi pokoknya yang baik-baik lah insya Allah ya. Ini perlu dilaksanakan ya. Tentu ini perlu pengalaman ya, perlu jam terbang ketika menjadi pendamping PPH ya, sehingga kita bukan saja mendampingi tapi kita juga dapat pahala ya. Ya, dapat fulus juga, dapat pahala ya. Karena apa? Dengan sebab kita lah produk dari pelaku usaha bisa dapat sertifikat halal yang benar, kemudian orang yang mengkonsumsinya juga merasa aman, nyaman dan tenang karena meyakini bahwa produk yang dikonsumsi adalah halal berdasarkan sertifikat halal yang diberikan. Kemudian yang paling penting juga ada komunikasi, ini perlu ya. Jadi saya kira ini sudah sebuah keniscayaan, sebuah keharusan ya, bagaimana seorang pendamping PPH itu ramah ya, membangun relasi penuh kesopanan ya, ada keramahan kepada pelaku usaha, tidak membentak-bentak pelaku usaha bilang kamu salah ini haram ini ya, dikasih jalan keluar dia, menyampaikan maksud tujuan pendampingan dengan baik,
ya, menyampaikan informasi secara lengkap dan benar, mendorong memotivasi pelaku usaha dalam proses pendampingan PPH, ya, menjamin komunikasi intens selama proses produksi halal, proses pendampingan, membantu membimbing pelaku usaha melengkapi dokumen persyaratan pernyataan pelaku usaha, berkomunikasi yang sifatnya solutif, ya, membantu menyelesaikan masalah pelaku usaha dalam proses pendampingan untuk mendapatkan sertifikat halal melalui pernyataan self declare. Kemudian senantiasa berkomunikasi yang didasarkan pada akhlakul karimah. Ya, ini saya kira sudah harus ya. Jadi memang pendamping PPH juga mesti memiliki public speaking, ya, memiliki komunikasi yang baik dengan pelaku usaha dan juga kepada masyarakat. Kemudian ini ada yang perlu dicatat ya. Jadi ketika seorang pendamping PPH sudah terregistrasi ya, maka dia harus konsisten ya melaksanakan tugasnya. Jangan sampai setelah mendapatkan pelatihan, dapat sertifikat, nyata lulus, tapi tidak pernah mendampingi pelaku usaha. Maka di sini ada dinyatakan jika tidak melakukan pendampingan PPH selama 2 tahun berturut-turut, maka diadakan pencabutan nomor registrasi pendamping PPH ya, di samping tentu syarat yang lain-lainnya ya, misalnya tidak memenuhi persyaratan pendamping, melakukan pelanggaran tugas ya, mengundurkan diri atau meninggal dunia ya, demikian. Ini termaktub dalam pasal 17 PMA nomor 20 tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Jadi semua berbasis dengan payung hukum. Kemudian para mahasiswa sekalian dan para penggiat halal, para peminat halal, di sini kita lihat alur pendampingan PPH. Ya, mari kita simak di atas itu apa yang dilakukan, siapa melakukan apa. Nah, itu yang perlu ya, siapa melakukan apa. Misalnya pelaku usaha membuat skema bahan dan proses produksi halal ya. Kemudian apa yang dilakukan pendamping? Melakukan pemeriksaan, kelengkapan dokumen, ya, permohonan, bahan dan skema. Nah, itu dilakukan ya. Kemudian dapat dilakukan verifikasi ke lapangan, ya, ada visitasi, ya, bahan apa yang dibutuhkan, kepastian kehalalannya bagaimana. Nah, itu dilakukan pendamping. Setelah itu pelaku usaha dan pendamping melakukan tindakan koreksi terhadap bahan atau proses produksi halal, membuat akad ikrar pernyataan kehalalan. Ya, ini bersama-sama. Setelah proses membuat akad ikrar, pendamping menyampaikan seluruh dokumen kepada BPJPH. Ya, nah setelah masuk ke BPJPH, menerima, memverifikasi dokumen permohonan, kemudian menyerahkan ke MUI. Ya, setelah itu MUI mengadakan sidang fatwa dan ketetapan halal. Kalau ternyata semuanya berjalan dengan baik sesuai prosedur, maka setelah itu MUI menyerahkan kembali ke BPJPH dan kemudian BPJPH menerbitkan sertifikat halal. Ya, ini begini alur atau flowchart pendampingan PPH. Ya, saya kira ini yang paling utama yang terkait dengan apa yang kita jelaskan. Mudah-mudahan ini mendapat perhatian yang baik kepada kita semua. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.